Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Endang Aprilia. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang ijtihad di masa Rasulullah dan di masa Khulafaur Rasyidin. Baiklah, langsung saja. Ijtihad di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Betapa pentingnya ijtihad dalam kehidupan umat Islam, menjadikan Rasulullah harus mengajari dan menyiapkan para sahabatnya untuk menjadi seorang mujtahid. Dalam riwayat sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara berijtihad kepada Umar bin Khattab. Ketika itu Umar datang kepada Rasulullah menanyakan tentang perihal hukum puasanya setelah mencium istrinya. Rasulullah bertanya kepada Umar, "Apa pendapatmu jika kamu berkumur dengan air sedangkan kamu dalam keadaan berpuasa?" Lalu Umar berkata, "Tidak mengapa hal yang demikian." Maka Rasulullah bersabda, "Maka untuk apa ada pertanyaan?" Hadis riwayat Ahmad. Nah, dalam hadis ini Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan yang diajukan Umar. Beliau mencoba untuk mengajarkan kepada Umar salah satu cara berijtihad, yaitu menganalogikan hukum berkumur ketika berpuasa dengan hukum mencium istri ketika dalam keadaan berpuasa. Dalam beberapa keadaan Rasulullah juga berijtihad ketika wahyu tidak kunjung turun, sedangkan beliau dituntut untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan segera. Maka disinilah Rasulullah berijtihad. Rasulullah adalah seorang yang maksum, artinya Allah menjaga Rasulullah dari perbuatan yang salah. Namun hal ini berlaku ketika menyangkut urusan dasar-dasar syariah. Maka jika ijtihad Rasulullah kurang tepat dalam masalah dasar-dasar syariah, Allah langsung menurunkan wahyu untuk menjelaskan kekurang tepatan ijtihad Rasulullah tersebut. Ketika ijtihad Rasulullah tidak berkaitan dengan dasar-dasar syariah, Allah tidak menurunkan wahyu untuk menunjukkan kekurang tepatan ijtihad beliau, dan ini tidak terkait dengan kemaksuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak berkaitan dengan dasar-dasar syariah. Nah, salah satu contoh dalam ini adalah ijtihad beliau terkait penempatan posisi perang ketika perang Badar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ijtihad secara mutlak, baik dalam menentukan hukum syariah maupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan peperangan, dan itu semua di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu bila mana ijtihad Nabi benar, maka dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika salah diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ijtihad di masa Khulafaur Rasyidin. Pada saat itu, sahabat pernah melakukan ijtihad di tengah kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu umat Islam memenangkan pertempuran Badar dan banyak tentara musuh yang tertawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat mengenai tawanan perang tersebut. Umar menjawabnya, "Tawanan perang itu hendaknya dibunuh." Itu pendapat Umar. Sedangkan pendapat Abu Bakar As-Siddiq menyatakan agar tawanan itu dibebaskan dengan syarat membayar denda. Nah, Rasulullah saat menanyakan itu, dia mengambil keputusan agar tawanan itu dibebaskan dengan membayar fidyah atau denda. Keputusan yang diambil Rasul adalah hasil dari ijtihad sahabat, meskipun keputusan ini adalah merupakan ijtihad Rasulullah SAW. Yang jelas bahwa ijtihad ini berasal dari pendapat Abu Bakar yang dilakukan ketika berada di hadapan Rasulullah SAW. Sementara beliau membenarkannya dengan pengakuan beliau terhadap ijtihad itu. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, segala persoalan hukum yang timbul langsung ditanyakan kepada beliau. Beliau memberikan jawaban hukum dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam keadaan tertentu yang tidak ditemukan jawaban dalam Al-Quran, beliau memberikan jawaban melalui penetapan beliau yang disebut dengan hadis atau sunnah. Begitu pula selanjutnya setelah masa Nabi. Apabila para sahabat menemukan kejadian yang timbul dalam kehidupan mereka dan memerlukan ketentuan hukumnya, mereka mencari jawabannya dalam Al-Quran. Bila tidak ditemukan jawabannya, mereka mencoba mencari dalam koleksi hadis Nabi.
Dan apabila mereka belum menemukan juga jawaban dari kedua sumber tersebut, maka mereka menggunakan daya nalar yang dinamakan ijtihad. Dalam berijtihad, mereka mencari titik kesamaan dari suatu kejadian yang dihadapi dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Mereka selalu mendasarkan pertimbangan pada usaha memelihara kemaslahatan umat yang menjadi dasar penetapan hukum syara. Para sahabat melakukan kegiatan ijtihad sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan kecerdasan mereka masing-masing yang didukung dengan integritas, kecintaan, dan kesetiaan mereka kepada agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dipelopori oleh sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan sahabat terkemuka seperti Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, dan lain sebagainya. Sumber-sumber landasan pengambilan hukum para sahabat berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Bahwa setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat tersebar di berbagai pelosok daerah dan pelosok Islam. Umumnya mereka menduduki posisi kepemimpinan keagamaan dan intelektual. Mereka menjadi tempat bertanya orang-orang di daerahnya untuk dimintai keputusan berkaitan dengan berbagai persoalan. Sehingga pastinya para sahabat dituntut untuk berijtihad dengan landasan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Kegiatan ijtihad pada bangsa sahabat ini semakin meningkat karena berhadapan dengan berbagai persoalan baru yang belum pernah ada pada masa Nabi. Islam semakin meluas ke berbagai negara, bahkan ke berbagai benua ketika pembukaan Islam. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai tentang ijtihad di masa Rasulullah dan di masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu Farah Yozia dan Halimur Rasyidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.